Buat kakaban menggunakan tali rapia. Langkah pertama untuk membuat kakaban adalah memotong tali rapia menjadi beberapa bagian dengan ukuran 1 meter. Kemudian satukan tali rapia kurang lebih 20 potong. Kemudian ikat bagian tengah. Setelah itu kita belah-belah kecil-kecil dan kakaban selesai. Fungsi atau tujuan kakaban adalah sebagai tempat melekatnya telur saat proses pemijahan. Kakaban juga membantu memberikan rangsangan kepada sepasang indukan untuk memulai perkawinan atau pemijahan. Lumut atau kotoran yang menempel pada bak pemijahan ikan dengan cara menggosok bak tersebut sampai benar-benar bersih, karena dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit pada ikan dan mempengaruhi kualitas air. Dan kotoran lain seperti pasir atau sampah juga dikeluarkan dari bak pemijahan ikan sampai tidak ada lagi yang tersisa. Hanya saja untuk mengeluarkan pasir dari bak tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena ukurannya yang kecil, baik menggunakan tangan ataupun menggunakan timba. Setelah bak bersih, kemudian diisi air bersih dengan menggunakan selang yang telah difilter atau diberikan saringan agar kotoran tidak lagi dapat masuk ke bak. Kemudian bak diisi dengan air sampai dengan ketinggian 50 cm. Ciri-ciri indukan yang baik. 1. Sehat, tidak cacat dan tidak terluka. 2. Umur induk 1,5 tahun sampai 3 tahun. 3. Sisik tersebar teratur dan berukuran agak besar. 4. Sisik tidak terluka dan tidak cacat. 5. Bentuk dan ukuran tubuh seimbang. 6. Tubuh tidak terlalu keras atau terlalu lembek. 7. Perut lebar dan agak membuncit. 8. Ukuran tubuh relatif tinggi. 9. Bentuk ekor normal, cepat terbuka, pangkal ekor relatif lebar dan tebal. 10. Jarak lubang dubur relatif dekat dengan pangkal ekor. Sifat-sifat spesifik induk ikan mas jantan dan betina. 1. Induk betina mulai dapat dipijakan setelah berumur 1,5 tahun atau minimal bobot 1,5 kg. 2. Induk betina mulai matang kelamin jika perutnya terasa lunak dan sudah tampak membengkak ke arah belakang dari atas lubang urogenital. Lubang urogenital biasanya berwarna kemerahan dan agak terbuka, tetapi banyak juga yang tidak terbuka. 3. Induk yang telah matang gonad pada umumnya tidak banyak bergerak atau gerakannya sangat perlamban. Cara penyuntikan hormon opapring pada ikan karper. Yang pertama, pilih induk betina yang sudah matang gonad. Yang kedua, siapkan alat suntik opapring dan aquades. Ketiga, timbang induk ikan betina untuk menentukan jumlah dosis yang digunakan. Keempat, hitung dosis opapring sesuai dengan tingkat kematangan gonad. Yang kelima, berikan pengencer berupa aquades sebanyak 2 kali dari jumlah opapring. Yang keenam, suntik induk ikan betina dengan posisi 3 sisik turun dan 5 sisik dari depan. Yang terakhir, induk betina siap untuk dipijahkan. Adapun tujuan peregangan pada ikan yaitu untuk melenturkan otot-otot pada ikan agar mempercepat proses pemijahan ikan. Adapun langkah yang dilakukan yaitu mempersiapkan kain sebagai alas untuk memegang ikan agar tidak licin. Kain diletakkan di bagian kepala dan pangkal ekor ikan. Kemudian tarik
bagian kepala dan pangkal ekor ikan secara bersamaan untuk meregangkan otot-otot ikan. Setelah ikan diregangkan otot-ototnya, kemudian ikan tersebut dimasukkan ke dalam kolam pemijahan. Ambil seser dengan ukuran jari yang sangat kecil karena berhubung larvanya ini masih kecil sekali. Kemudian kita seser pada bagian yang kita lihat banyak terdapat larva dan dilakukan secara perlahan-lahan karena daya tahan tubuh larva yang masih sangat lemah. Setelah itu masukkan ke dalam kantong packing, kemudian diberi oksigen minimal 2 kali dari jumlah air dan larva pun siap untuk dipindahkan. Setelah menetas, telur kemudian dipindahkan ke dalam kolam pembesaran. Sebelum dikeluarkan, benih ikan didiamkan beberapa menit, kemudian dikeluarkan secara perlahan, agar benih ikan tidak stres. Setelah itu, di sisi kolam kita beri waring untuk menghindari benih ikan dimakan oleh katak atau hewan lain.